aku dapat tugas dari Allah. Kata Rasul gini, cabut saja nyawaku ya Israel, cabut sama atas perintah Allah, cabut saja nyawa. Pas ini nanya ya Jibril, ya udah ada Jibril, ada Israel juga ada ya Jibril. Apakah saya ingin minta sesuatu? Tapi sebelum minta dia cabut dulu nyawa pertama tuh, yang pertama kali cabut dari Jun. Ada lembutnya paling cabut tuh nyawa itu. Teriak semua. Allah, berhenti gak jadi. Nangis mereka Zul nangis. Saking mulianya gila ya. Selembut-lembutnya tuh ya. Kata ini, ya Rasul, ini paling selembut-lembutnya aku mencabut nyawa para nabi. Ini yang paling lembut gitu kata ini. Daripada nabi yang lainnya, ini paling lembut. Katanya begini kalau saya sakit maut katanya Rasul. Ya Jibril tolong mintakan kepada Allah supaya semua umatku rasa sakit maut tuh dilimpahkan ke semua kata Nabi. Gak dikabulin maut tuh. Kalau gitu mah enak dong kita. Yang dosa kita enak ya. Tinggal lewat peluk Itu rasa apa? Cintanya Nabi kepada umat yang belum ketemu sama Nabi itu. Lalu tuh akhirnya apa? Dikasih kesempatan lagi dia. Ketika aku telah tidak gimana umat tuh? Kata Jibril ada kabar gembira. Oleh iya benar. Selagi berpegang teguh dengan ajaranmu, dia selamat. Jika dia tidak, dia akan celaka. Udah gitu doang. Makanya oleh Nabi itu adalah Al-Quran. Itu dia. Pas cabut itu, waduh, bes. Nangis Nabi, mereka tangis semua. Para sahabat Umar gak terima. Bahwasanya itu gak mati, bisa mati. Ditegur sama Abu Bakar. Nabi Muhammad adalah manusia. Bisa mati. Hanya Allah yang gak akan mati. Disitulah perdebatan tuh. Sampai Rasul mati pun gak dikubur-kubur kan. Itu sampai itu. Beberapa hari gitu kan. Kalau saya belum pernah dengar soal itu. Belum dengar. Ya, enggak, ini. Tapi pas di sana, tapi dari pengikut dari pengennya mana Ali nih? yang jadi pemimpin. Mazhabnya mana Pemimpin nih? nggak tahunya kan Umar kan paling tua di situ. Abu Bakar Ya. Karena Abu Bakar paling pertama, umat yang paling Islam Abu Bakar yang paling pertama. Yang langsung percaya ke Abu Bakar, setelah itu baru Umar. Ali kan bantunya kan yang berhak seharusnya kan yang Itu menggantikan. termasuk paman juga. Sehingga juga termasuk paman juga. Pamannya juga dan saya sudah sahabat juga. Dan tadi gini, gimana kata-katanya ya? Rasul itu pernah dialog lah ngobrol sama para sahabatnya. Wahai sahabatku, tahukah kamu aku memiliki umat yang apa ya? Pokoknya katanya lupa saya itu masalah loh. Kata apa sahabat? Aku adalah sahabatmu nih, bukan kamu yang aku cintai. Bukan kamu, tapi setelah nanti umat-umatku yang setelahnya yang belum pernah bertemu dengan diriku kata Nabi, itu yang aku cintai. Karena kan kita belum pernah ketemu Nabi, tapi kita sudah cinta sama Nabi. Luar biasa. Abu Bakar kan udah ketemu langsung. Terus pas dia udah katanya pas udah diambil, dia kembali lagi. Pengen umat-umatnya masuk surga semua katanya. Benar enggak, Bos? Enggak. Pengen semua umat dia pengen masuk surga. Nabi itu enggak akan kebalik, cuman Nabi itu tahu. Gitu, Bang. Abang baca surat ini, baca surat Sallallahu ala Muhammad dengan hati yang tawadhu, tawadhu. Nabi dengar. Sudah menjawab salam kita, Pak. Baca ya Nabi salam alaika. Rasul itu dijawab salam kita dijawab. Dan ada tugas malaikat untuk menyampaikan salam. Ya Nabi, ada umatmu yang menyampaikan yang bersalawat atasmu. Dijawab oleh Nabi. Hadir Nabi hadir. Dia baca makalah dia di sini. Nabi hadir. Wah, FBR ditanya Nabi Muhammad kita nggak tahu aja. Cuman tanpa kita sadarin Nabi datang. Cuman khusus satu catatan. Harus khusyuk selawatannya. Kalau harus ada orang mengaku berjumpa ngimpi sama Nabi, benar. Bisa jadi. Habib Umar sering ketemu. Itu makanya udah beda, Bang. Makanya udah beda. Habib Umar, bukan Habib Nopel. Udah beda. Habib Nopel lagi. Tapi sini, Bang, ini satu iman juga sih ada. Wajib dong mengingatkan. Karena dia cucu Nabi, iya, gitu kan. Tapi kita jangan ingat itu. Kalau kita awal jangan ingat itu. Kalau kita nggak mampu, jangan ingat itu. Ngerinya apa? Ya, kita bisa karena kan kita sayang sama dia. Sayang. Cuman gini, Bang. Beliau kan manusia juga. Kalaupun dia salah jalan, biarlah yang mampu yang mengingatkan sama habaib. Masalah itu nggak jadi masalah. Kalau kita kan awal takutnya disakit hati, Nabi pun nggak akan nerima sama kita. Tetap aja, Bang. Di dalam itu ada Nabi. Kita hanya berdoa saja. Kata beliau, kita hanya berdoa supaya Allah memberikan hidayah. Doa aja. Beliau yang menugas itu tugasnya para habaib semua. Ada habib yang menugaskan kayak gitu, Habib Bahar kan itu gue setuju. Lu jangan ditengok mabuk, tato, nggak bisa masuk jadi imam, nggak bisa masuk surga. Gue ibadah, gue bukan lu yang ngasih jamin amal ibadah gue diterima. Allah, bro. Ya kan? Gue itu setuju.
Makanya gue sholat ya sholat aja, bodo amat kata orang ya ditato sholat bang mabok. Ya, Dan tato juga gini. Bang. ada teman saya nih, maaf nih, dia sosok bener nih. Lu sholat Sim, harusnya lu jangan minum dulu. Kalau udah lu nggak minum setahun, berarti udah hilang. Lu harus taubat dulu, jangan sholat. Ada yang gitu Ustaz. Itu bener juga sih, karena nasihat yang paling Ada. Nah, boleh juga itu. Boleh juga. Cuman lihat dulu caranya. Berarti cara kalau saya Setahun mabuk kelamaan. ini, sholat Setahun ntar aja kelamaan. gitu. apa yang gimana? Nah, sholat ntar aja gitu. Enggak, Setahun, kalau kata Bang. Imam kata Habib Munzir, kau tetap sholat, walaupun kau tetap mabuk, tetap sholat. Sholat terus, karena hidayah itu datang dari Allah bukan dari manusia. Itu bilang, makanya. Oh itu percaya. Nah, cuman Karena gini kan bang, sholat itu tiang agama. tato sama tato yang tanco yang sebelah hilang itu lebih parah tanco yang sebelah hilang tuh, Ya kotoran. karena menghalangi Dia air kotor, wudhu, wudu. menghalangi. Iya kan? Kalau tato kayak abang ini kan Di dia dalam dalam daging. cuman caranya haram, Haram, dosa. dosa. Beda. Dan bagaimana kalau minta tobat? Dihapus, nggak usah dihapus. Tobat yang nasuha itu tuh sudah jelas, sudah bagus. Gak perlu kalau di apa kita setrika. Menyakiti ini haram. Kalau bila laser kan laser saya dikasih laser. Kalau laser saya dikasih badan. Sakit juga tuh mahal Ustaz. Mahal ya. Cuma saya kembali lagi, Allah maha pemaaf. Itu dia makanya. Sehancur-hancurnya saya, sebejar-bejarnya saya kata manusia, Uh, tapi saya yakin Allah maha pemaaf. Ya kan? Kita takutnya gitu. Nabi mengharamkan Kita meninggal Bang. sebelum kita minta maaf. Enggak, Nabi mengharamkan biarin aja, jangan pakai maaf-maaf Misalnya gitu, kayak kasih Bapak Nabi. masukan biar Itu Saya Tapi juga- kan udah terjadi. Iya, Saya juga beri kejadian ini kan masukan. belum lama. aku belum nggak tahu gitu Oh, kan. iya, iya, Kalau iya. saya ya kenakalan remaja Ah, karena ah, sampai ya remaja ya dulu aja kita dulu. Oh, Ini kan dulu, zamannya ah. bandel lah. balik Jadi, bener ya kan. Barulah kita menyesal. Tapi buat apa kita nyakitin lagi kalau kita Paham. pakai setrika kita Paham. ya kan? Nah gini, Tapi saya yakin Heeh. kembali lagi Allah maha pemaaf. Iya. Itu aja saya mah. kembali tadi kan, Nabi pun mengharamkan kayak Bang Egi suka mabuk terus, nih kayak Bang Egi taruhnya seperti ini. Iya. Saya yang lihat yang ahli ibadah misalnya yang sering sholat ini nggak ngapain. Ini orang apa itu banyak amat ya mabuk. Nah itu dilarang oleh Nabi, karena Nabi dilarang. Gak boleh memandang orang yang ahli mabuk dengan pandangan rendah. Itu nggak boleh, Nabi melarang. Tapi apa? Justru Nabi menganjurkan untuk doain. Kalau kita kenal, Iya, kita benar. bilangin, nasihat gini. Dan kata-kata guru saya ini, ada saatnya tatuan. Saya. Kita anjur kayak abang ini. Gus, panggilnya Gus ya, Gus. Sini tatuan Gus, saya mau tobat sama aku setrika ya. Jangan, gak usah. Sampai nyetrika sama ini nyakitin diri sampai udah, gak usah dihapusin. Sampai tobat. Kayak puasa Ramadan cuma 1 tahun. Iya, bisa. Nah, kayak gitu. Itu ada kayak- Ajar siapa? Kayak Ajar Budiman. Nabi. Ajar Nabi. Nabi Muhammad pernah mengamalkan puasa dahar. Jadi utamanya Abdul Syamu sama Daud. Utamanya puasa ada puasa Nabi Daud. Hari puasa besok enggak, besok puasa besok enggak gitu sampling. Nah, tapi kalau dahar itu nafsu kita dipegang oleh Allah, dipegang. Kalau mau melakukan ke maksiat dicegah mau nggak jadi. Karena itu panggilannya puasa dahar. Kalau puasa Senin Kamis, Senin Coba itu menjadi dasar perdebatannya di mana tema pokok. dia tuh nggak mesti nggak apa tuh gimana ya, nggak meyakini bahwa saya ada puasa dahar. Dia meyakini puasa Daud sama puasa Senin Kamis. Wahabi itu. Nah, masih Sholat ditentang sama dia. nggak ada sholat dia nggak ditentang. Tahlil. Tahlil. Dia tentang juga ditentang. Oh. Nah makanya gampang banget bang kalau cerita kayak gitu mah. Jadi gini ya apa ya, Kalau kita kan saya emang pakai logika aja tradisi. dah. Kalau kayak saya nggak nyampe pakai logika. Abang mau ke gunung nih ya, gunung ada emas. Nah abang ngambil ke arah barat, saya ngambil arah timur. Sama saya dari arah selatan dan dari arah utara. Tujuh satu ambil emas ya. Sama tujuh satu dia emas. Tapi jalannya berbeda-beda. Ada di Gitu. arah timur, Betul. selatan, utara. banyak Sama jalan menuju Roma. abang puasa ini, Itu saya puasa ini, bahaya. itu satu Allah. Sama nggak bang? Ya sebenarnya tetap aja nggak bisa. Wah, Oh. bisa lah. Langsung atak gunana sabil diri. Walana amaluna, walakum amalukum. Wasana mukhlisun. Jadi perbedaan Amal gitu. yang jadi perbedaan yang sangat Meninggalnya nggak boleh tahlil, Wak. Apa yang nggak bisa Bang Dia kayak tahlil. Nggak boleh bid'ah, tahlil, Wak. bid'ah. Bid'ah. Padahal Ah. kayak maut Nabi, bid'ah. Kayak tahlil Kita bid'ah. kan emang udah tradisi Cuman mendoakan. Cuman gini bang, apa ya, kalau tahlil itu kata kita yang gimana? Orang isinya kan zikir, nanggungan Allah, nanggungan Nabi. Subhanallah kan di tahlilnya ada subhanallah, masya Allah. Alhamdulillah sudah muji lagi Allah, muji Allah. Apa yang dibitahin? Katanya Nggak boleh ditangisin. tahlilan, habis meninggal nggak ada tahlilan. Langsung dikubur. Ada Kayak pakai kucing aja. teman mami anu. Tapi menyinggung percakapan pada Abang dan Wahabi itu ada menyinggung soal percintaan nggak dengan gimana cara berhubungan Wow. intim atau
Ada. dia Oh enggak sampai sejauh itu. Dia bahas tentang maulid, tahlilan. Kalau yang maulid itu di zaman Nabi nggak ada, tapi ada di kitabnya itu ada terangkan. Nabi tanya sama para sahabat, ya Rasul, bagaimana cara engkau memperingati hari kelahiran engkau? Kata para sahabat, Maulud. iya, kata Nabi kami mengatakan, aku memperingati hari kelahiranku dengan cara berpuasa di hari seperti itu, di hari lahir berpuasa. Nah, itu cara memperingatinya. Maulid kan hari kelahiran. Kalau maulidnya diri Nabi, maulid diri Nabi, maulidnya hari kelahirannya Nabi. Nah, makanya kita maulid Nabi ini orang isinya cuma ngaku Nabi, masa iya gampang lu matain bang. Abang sini naik apa? Motor, bintang bang, pakai onta bang. Motor gak gitu. Ya, kayak zaman dulu kan nggak ada speaker, kita Iya. pakai speaker berarti Oh, bid'ah dong. capek. Kan begitu. Tapi bisa Iya. ada dua macam bid'ahnya. Iya. Ada bid'ah yang dolalah, ada yang bid'ah yang diridhoi Allah, bid'ah hasanah gitu. Iya. Jadi mereka tuh simpelnya Iya. dangkal gitu. Zaman dulu Dangkal, kenapa? nggak ada beduk, berarti kan Iya. beduk diketok bid'ah dong. Kan nggak begitu. Kita hanya memperluas masyarakat umum pada dasarnya agar yang mengetahui nih jam 12 nih waktunya Johor kan Iya. begitu. Kalau dulu mah kan Tapi tiang, kagak. tiang, bayangan itu. Saya sempet ngaji bang di Kobong bang ya pada waktu itu bang. Oh. Kalau ngerasain jam itu kita ngelihat daripada hawa angin yang dirasain di badan. Misalkan nih jam 12 Ya. Johor nih. Gua anak kobong juga, Bong. Ini Ngintip santri lagi ya. ngerasain Tapi mandi, di Bro. pundak jam 3 ngerasain ada itu sempet pelajaran Kalau itu saya baru tahu, baru denger ini. Ya. gitu. Kalau zaman Nabi pakai tombak dia dulu. Bayangannya kemana tuh ada jam kan pakai tombak dia. Dibawa sama pendengar, mau bisa dulu ya. Kan udah canggih pakai jam. Ada angka-angkanya gitu kan ya. Jadi nggak usah dipermasalahkan orang Wahabi tuh. Imam Wahabi tuh ngikuti Imam Wahab. Dia nggak mempercayai empat mazhab. Imam Malik, Hanafi, Hambali, Syafi'i, nggak percaya. Tapi dia berguru sama gurunya Imam mazhab ini. Dia belajar sama Imam Wahab. Imam Wahab ini gurunya Imam Malik kan lucu. Betul. Tapi dia nggak mempercayai gurunya Imam Wahab ini. Itu. Kalau Syiah ada dua macam, ada yang lurus, ada yang melenceng. Yang melenceng itu matang gini, dia beribadah menghadap ke Karbala, ke timur, Karbala dia banget. Jadi ulama Syiah mengatakan Rasulullah kita tak na'li ulama. Jadi arsnya Allah itu berada di bawah kakinya para ulama Syiah. Menghina banget itu Allah. Arsnya Allah kan gitu. Itu Syiahnya begitu. Bahwasanya yang pantas jadi nabi bukan Nabi Muhammad tapi Sayyidina Ali. Kata dia. Ulama Syiah ini yang sesat ini. Yang pantas jadi nabi itu adalah Sayyidina Ali bukan Nabi Muhammad. Itu udah melenceng Itu jauh. udah banget. Padahal di kata Nabi, Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Aku ada kotanya ilmu, Ali ada pintunya. Kalau pengen ilmu ke Ali dulu. Kan kita masuk rumah. Otomatis pintu dulu dong masuk. Baru ke kamar. Ini pintu Ali, ruangannya itu Nabi Muhammad. Wacana kayak gitu maksudnya kotak kata bang. Gitu kalau ibu bahasa kata hadis Nabi begitu. Nabi itu ya. Belum masih kayak begini. Nabi gimana? Nah, kalau tadi abang ngomong nasab, saya bingung nasab. Kalau mazhab baru paham, mazhabnya baru Imam Syafi'i. Mazhab. Nas Pakai M, mazhab. Mazhab. Baru Mazhab itu paham. keturunan kan? Bukan, kita ngikutin Imam siapa nih? Ngikutin ibadah Imam siapa? Kita Oh, kita pengikut. Pengikutnya Imam Iya, siapa? Imam Syafi'i, Iya. Imam Hambali, Imam Hanafi. Iya. Kalau abang ke Mekah, Ibang jangan ke masjid Imam Syafi'i. Harus pindah ke Imam Malik. Kalau abang ke tawaf, betul. pakai masjid Imam Syafi'i kenapa perempuan batal wudhu kita? Iya, Ribuan betul. orang di Mekah itu. Harus pakai Imam Malik. Nih Kalau kayak, misalnya kayak batal. di Yaman nih gitu nasabnya itu dia Imam Hambali ketika sholat subuh dia nggak pakai kunut, tapi kalau Syafi'i dia pakai kunut kayak gitu. Kembali lagi. Belajar lagi ke rumah datang. Ya dengerin dulu lagi dong, Gua jangan ada. pengen didengerin. Kita deket sama Tuhan, sama Allah, itu nggak perlu jarak dan waktu, bro. Siapapun, ya kan? Kalau kita bikin kembali lagi nih, ya kan? Kita nggak perlu ke Mekah, bro. Ya kan? Karena kita deket sama Tuhan itu udah nggak ada jarak, ya kan? Iya, coba. Dekat sama Allah ya takwa. Takwa. Kalau pengen berjalan ya sholat. Betul. Tapi Sekarang gini, Bang Ustadz punya motor. Nah, Motor Bang Ustadz hilang. Bang Ustadz marah nggak? marah manusiawi. Manusiawi. Marah nggak? Marah pasti benar Marah kan? Iya, marah pasti Nah. manusiawi kan gitu. Gondok. Karena itu nggak ikhlas. Iya, pasti itu Ya manusiawi kan? wajar. Bener. Kalau kita ikhlas, ya emang punya Tuhan kok semuanya. Sekarang gini bang, kalau ada orang ikhlas gampang nih. Berarti dia kalau dia ngomong, saya ikhlas, hakikatnya nggak ikhlas dia. Karena abang baca surat Al-Ikhlas.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada nggak kata ikhlasnya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ikhlasnya dia mana? Di hati, Di hati. kan? Nggak bisa di lisan. Kalau dia bohong kalau di lisan. Jadi diuraikan dari ikhlasnya. Ikhlas. Ikhlas hanya Allah dan kita yang tahu. Dan orang yang merasakan gitu. Kalau kita ngomong, wah gue ikhlas lu ngerti. Itu pasti ada. Kagak ikhlas, gua yang motor aja gua ngamuk, gua akhirnya kan mabuk, itu saya pernah jalan motor, dia mabuk, saya nggak kuat bawa motor nih, saya taruh pagi-pagi, motor saya hilang no di apa Tanah Baru, buset, naik angkot, Manusiawi pasti. Kalau Nabi yang enggak. Katanya manusia wajar marah. Untuk dengan manusia yang nggak gitu hanya Nabi yang bisa lagu apapun nggak pusing Nabi Muhammad kan sumber manusia paling agung. Kita manusia ya wajar marah. Al-insan makhluk khata manusia terluput dari kesalahan dan lupa. Jadi kalau lupa ya wajar manusia. Kalau nggak gitu ya hidup dunia. Jangan jadi manusia jadi hewan aja. Kalau kata-kata gitu bang. Gitu sih. kita mayoritas Islam Ustaz ya, makanya apa diadu dombanya sama agama terus ya. Kita di Indonesia nih lihat aja kan, banyak kan domba. Islam itu sendiri, ya Islam sendiri. Ini apa? Tapi kalau ada perbedaan